Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2022. Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 koin, terus The Lovers, 10 cawan, Knight of Wands, 7 tongkat, Justice, Page of Cups, Temperance, 3 cawan, dan 2 koin. Terus tema untuk bintang Aries untuk bulan Mei 2022 adalah kartu 3 tongkat ya, Three of Wands. Teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu selama bulan Mei nanti ya. Kita lanjut. Tadi tema untuk bintang kalian, bintang Aries, kartunya ini 3 tongkat. Jadi Aries dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama, sebagian besar dari kalian sepertinya lagi ingin kerja keras ya. Soalnya kartu ini pada dasarnya melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ada sebuah usaha besar, perjuangan besar dari dirimu Aries selama bulan Mei nanti yang ingin kamu lakukan, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ya. Bisa juga mungkin lagi kerja keras untuk mencapai sebuah tujuan dan target tertentu. Misalnya mungkin ada yang lagi kerja keras untuk mencari uang ya, kerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, kerja keras untuk mendekati seseorang, membangun bisnis dan lain sebagainya. Jadi intinya selama bulan Mei, aku lihat sebagian besar dari kalian lagi ingin kerja keras. Mungkin ada sebuah tujuan tertentu yang ingin kamu capai dalam bulan April ya. Terus lihat di bawahnya ada kartu Strength juga yang melambangkan kesabaran. Jadi artinya memang selama bulan Mei nantinya kalian itu akan mampu untuk menggunakan kesabaran yang ada dalam dirimu ketika ingin kerja keras memperjuangkan apa yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Selain itu teman-teman, kartu 3 tongkat juga melambangkan proses penantian. Jadi jelas sekali beberapa dari kalian mungkin masih menantikan sebuah berita informasi penting selama bulan Mei. Misalnya mungkin ada yang lagi menantikan berita dari pekerjaan ya, berita dari seseorang dan lain-lain. Dan kalian itu akan menggunakan kesabaran ketika menantikan berita tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi sangat sarankan untuk selalu bersabar karena segala sesuatu itu butuh proses ya. Terus di bawahnya ada kartu Judgment dan 4 cawan. Jadi artinya Aries, beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja melewati sebuah faktor ketidakpuasan dalam hidupmu masing-masing. 4 cawan. Jadi ada suatu hal yang mungkin membuat hatimu itu kurang puas ya. Misalnya mungkin lagi kurang puas mengenai kondisi karir, kondisi keuangan, ataupun bahkan dalam hubungan cinta. Jadi ada hal-hal tertentu nih yang membuat hatimu itu kurang puas akhir-akhir ini. Dan dengan kartu Judgment aku lihat ada sebuah keputusan yang terbaik, keputusan yang paling tepat yang telah kalian lakukan. Mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan rasa ketidakpuasan tersebut ya. Ini sudah kalian alami Aries akhir-akhir ini. Jadi intinya dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama, bisa dikatakan mungkin selama bulan Mei ya, kalian tuh lagi fokus untuk kerja keras, bagi yang lain mungkin lagi ingin menantikan sebuah berita informasi yang cukup penting ya. Jadi apapun itu, usahakan untuk selalu semangat dan bersabar ya. Sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 4 koin ya, Four of Pentacles. Jadi artinya Aries di minggu pertama nanti sebagian besar dari kalian mungkin masih menantikan berita yang sangat penting. Soalnya kartu ini juga melambangkan proses penantian. Jadi memang ada 2 kartu ya yang sama-sama melambangkan proses penantian di sini, teman-teman. Ya, jadi jelas sekali di awal minggu, di minggu pertama kalian itu lagi ingin menantikan sebuah berita ataupun kejelasan, ya, kepastian dari seseorang. Misalnya bisa juga mungkin lagi menantikan berita mengenai pekerjaan dan lain-lain. Dan di sini aku lihat kalian itu sangat tertutup ya. Mungkin lagi ingin menutup diri dari orang lain, bisa juga mungkin kurang fleksibel ketika berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Soalnya kartu ini melambangkan orang yang
sangat tertutup pikirannya, mungkin agak sedikit keras kepala juga ya. Jadi usahakan untuk lebih terbuka di minggu pertama ya, supaya kalian itu bisa mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang lain. Oke. Terus sebagai tantangannya ada kartu The Lovers. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, jadi artinya selama bulan Mei nanti kalian itu ditantang untuk apa? Untuk membuat keputusan yang paling tepat mengenai suatu hal. Jadi perlu untuk segera melakukan keputusan yang terbaik dengan kartu The Lovers. Ya, dengan kartu The Lovers perlu untuk mensortir kembali kira-kira mana pilihan yang terbaik yang harus diambil mengenai karir, mengenai keuangan, dalam cinta dan lain-lain. Ya, jadi kalian tuh diminta seperti itu untuk membuat keputusan dengan segera mungkin selama bulan Mei agar kalian tuh lebih siap untuk melangkah maju ke depan. Ya. Oke, terus di foundation ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan. Jadi artinya memang selama di masa lalu ya, mungkin kalian itu memang lagi fokus banget untuk mengejar kebahagiaan, untuk mewujudkan kebahagiaan dalam hidupmu masing-masing. Ya, ini sudah kalian lakukan Aries di masa lalu. Oke, terus ada recent past, ada kartu Knight of Wands. Jadi artinya selama bulan April ya, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk mengejar tujuan dengan penuh semangat ya, dengan rasa antusias yang cukup tinggi. Jadi ada semangat tinggi dan motivasi besar untuk mengejar target dan tujuanmu masing-masing selama bulan April ya. Oke, terus sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Mei. Di sini ada kartu 7 tongkat. Ya, jadi artinya Aries selama bulan Mei kalian tuh lagi fokus banget nih pikirannya. Untuk apa? Untuk selalu bertahan dan berjuang. Mungkin ada sebuah perjuangan yang ingin kalian lakukan. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu capai. Dan kalian tuh siap untuk berjuang. Berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Misalnya mungkin ada yang lagi berjuang untuk menyelesaikan masalah. Berjuang untuk mencapai karir yang lebih baik. Ya, berjuang dalam bisnis dan lain sebagainya. Jadi ini fokus utamamu selama bulan Mei ya, sesuai dengan tema utamamu kartunya 3 tongkat. Jadi kalian tuh siap untuk bekerja keras dan berjuang dengan sekuat tenaga dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, sekarang kita lihat energi di minggu kedua. Ada kartu Justice. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra. Oke, kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi artinya memang beberapa dari kalian di minggu kedua mungkin akan menerima sebuah bentuk kejelasan yang baru. Ya, jadi kejelasan tiba-tiba akan muncul ke permukaan di minggu kedua. Misalnya mungkin di sini kalian tuh dapat kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan dan lain-lain. Ya, jadi memang cukup bagus energinya. Ya, oke. Terus di minggu ketiga ada kartu Page of Cups. Jadi artinya di minggu ketiga, beberapa dari kalian mungkin lagi terinspirasi untuk melangkah maju, tiba-tiba lagi ingin mulai menggunakan intuisi dan feelingmu sendiri ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik. Ya, jadi kalian tuh lagi ingin mendengarkan isi hatimu sendiri, teman-teman, di minggu ketiga, ketika ingin berbuat suatu hal, ketika ingin mengambil keputusan, ya, mengenai suatu hal di minggu ketiga. Ya, terus kita lihat di sini ada kartu Temperance. Ya, jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius. Jadi ceritanya Aries di minggu selama bulan Mei mungkin orang lain akan menilaimu itu penuh dengan pertimbangan. Soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi kamu tuh akan dinilai seperti itu selama bulan Mei. Nah, penuh dengan pertimbangan, banyak pertimbangan ya, banyak hal yang ingin kamu pertimbangkan secara mendalam sebelum ingin mengambil keputusan. Dan kalian tuh dinilai sangat pelan-pelan sekali ketika ingin berbuat suatu hal selama bulan Mei. Ya, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa harapan utamamu. Di sini ada kartu 3 cawan. Ya, jadi artinya selama bulan Mei kalian tuh berharap bahwa bisa berkomunikasi dengan cukup baik dengan orang lain, ya, menjalin hubungan yang lebih akrab dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, baik itu dengan teman, dengan keluarga ataupun dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Ya, jadi ini menjadi fokus utamamu, harapan utamamu, ya, bukan fokus. Ini menjadi harapan utamamu. Kalian tuh punya harapan untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dengan orang lain. Ya, terus bagian lain kartu 3 cawan juga melambangkan ini ya, perayaan. Jadi kalian tuh mungkin lagi ingin keberhasilan juga. Jadi kalian tuh punya harapan untuk berhasil, untuk bisa merayakan keberhasilan kalian tuh dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya, dengan kartu 3 cawan. Oke? Terus kita lihat energi di akhir bulan, di minggu keempat ada kartu 2 koin. Jadi artinya jelas sekali, di minggu keempat kalian tuh juga akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting. Dan di sini kalian tuh lagi menimbang ya, kira-kira
pilihan mana, keputusan apa yang harus diambil mengenai suatu hal, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai target tertentu di minggu keempat, ya. Oke, jadi intinya memang dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama, bisa dikatakan selama bulan Mei, kalian tuh lagi fokus untuk kerja keras untuk mewujudkan tujuan dan impian kalian masing-masing, ya. Terus bagian lain memang di sini aku lihat kalian tuh masih menantikan berita dan informasi yang cukup penting, terutama di minggu pertama 4 koin, ya. Ada sebuah berita yang sedang kalian nantikan di sini, jadi perlu untuk ekstra bersabar. Terus bagian lain mungkin di minggu kedua ada kartu Justice dan jadi ceritanya ada sebuah bentuk kejelasan akan muncul di minggu kedua. Jadi tenang saja, ya. Oke. Terus bagian lain mungkin di minggu keempat ada sebuah pilihan yang harus diambil. Jadi kalian tuh lagi kerja keras untuk mempertimbangkan semua pilihan dan keputusan yang ingin kamu ambil sebelum ingin melangkah maju ke depan, ya. Jadi apapun itu, teman-teman usahakan untuk selalu berpikir yang positif. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Oke. Jadi sebentar ya. Oke, yang pertama ada kartu ini 8 cawan dan satunya lagi ini 10 tongkat. Oke, cukup menarik energinya. Jadi ada kartu 8 cawan dan 10 tongkat, teman-teman, ya. Jadi untuk segi percintaan Aries, memang selama bulan Mei nanti sebagian besar dari kamu mungkin lagi fokus dengan masa depan 8 cawan. Mungkin ada sebuah rencana yang ingin kamu susun, yang ingin kamu pikirkan mengenai hubungan cinta dengan seseorang yang kamu sukai selama ini, ya. Jadi kalian memang tuh lagi fokus untuk membuat rencana dengan kartu 8 cawan. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single nih, ya, selama bulan Mei, kalian tuh lagi menimbang-nimbang kira-kira rencana apa yang harus diambil, yang harus dilakukan untuk PDKT dengan seseorang yang kamu cintai, seperti apa masa depan yang ingin kamu jalani ke depannya, ya. Jadi kalian tuh benar-benar lagi memikirkan masa depan. Kira-kira pasangan apa yang harus dicari, ya. Jadi kalian tuh lagi mikir-mikir, kira-kira pasangan seperti apa yang terbaik buat dirimu bagi yang lagi single, ya. Jadi kalian tuh lebih fokus dengan masa depan selama bulan Mei, ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya 3 tongkat. Jadi ceritanya kalian tuh lagi menantikan kira-kira pasangan mana yang cocok, yang terbaik untuk dirimu, yang bisa menemani hidupmu, ya, selama bulan Mei nanti. Jadi kalian tuh memang lagi menantikan kedatangan, ya, pasangan yang tepat dalam hidupmu masing-masing dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama, ya. Oke, terus bagi yang lagi couple bersama dengan kartu 8 cawan, aku lihat kalian tuh lagi fokus dengan masa depan, mungkin lagi memikirkan kelanjutan hubungan di antara kalian berdua. Jadi mungkin ada juga yang lagi membuat rencana nih, menyusun rencana bersama dengan pasangan, kira-kira aktivitas seperti apa yang ingin kalian lakukan selama bulan Mei nanti, ya. Terus di sampingnya ada kartu 10 tongkat, hati-hati bagi yang lagi couple, mungkin ada sebuah tekanan berat yang terjadi di antara kalian berdua yang perlu untuk segera diselesaikan selama bulan Mei, ya. Di sini hatimu tuh lagi merasa berat loh, teman-teman, ya. 10 tongkat, lagi merasa berat untuk melangkah maju, merasa berat untuk mempertahankan hubungan, merasa berat ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik di antara kalian berdua. Dan ingat, tema utamamu kartunya 3 tongkat. Jadi pada akhirnya kalian tuh tetap ingin kerja keras, ya. Soalnya kartu ini melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ada usaha besar dari dirimu untuk selalu melestarikan, menjaga hubungan tersebut ke arah yang lebih baik, ya. Jadi apapun itu, teman-teman usahakan untuk selalu menjaga komunikasi dengan pasangan untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.